seperti seseorang yang membuat saya shock terapi. Sampai saya bilang gini, ibu saya tidak menceritakan ini semua, tapi bapak yang menanyakan kepada saya, oh ya ya ya, ya Nita, nggak apa-apa sih, ibunya udah gugup, udah nangis di situ, udah maki-maki, terus ada anaknya yang laki jadi ngamuk, jadi nonjok-nonjok pintu atau lemari, oh, bakbuk rame seperti itu. Saya cuma nanya, oke deh, kalian kalau mau berantem berantem, cuman ini siapa yang mau bayar? Ibu saya tidak menceritakan ini semua, tapi bapak yang menanyakan kepada saya, oh ya ya ya, ya Nita, nggak apa-apa sih, ibunya udah gugup, udah nangis di situ, udah maki-maki, terus ada anaknya yang laki jadi ngamuk, jadi nonjok-nonjok pintu atau lemari, oh, bakbuk rame seperti itu. Saya cuma nanya, oke deh, kalian kalau mau berantem berantem, cuman ini siapa yang mau bayar? Terus kata bapaknya tuh, saya masa bodoh, saya tidak akan membayar ini semua, cari aja yang lain. Saya nggak mau bayar ini, kamu bayar, ke istrinya seperti itu. Nah, istrinya seorang ibu tua tapi memang perlente. Saya bagaimana lagi? Ini siapa yang mau saya tanyakan? Siapa yang mau bayar? Sama semua juga. Akhirnya udah mereka masuk ke dalam, saya cuma bengong dengan bercucuran air mata. Saya berjalan melewati sela-sela mobil, berjejer 4 mobil, saudara. Saya lewatin mobil itu dengan menangis. Saya bilang, bagaimana ini bisa terjadi? Udah saya susah, baru dagang seperti ini. Dikasih lagi susah. Saya cuma berpikir, saya duduk di bawah pohon sambil bawa dagangan dan apa masih ada yang saya belum lakukan. Mungkin saya kurang sedekah, mungkin saya memang harus habis total. Tapi saya udah habis-habisan ini. Yang ada tinggal tanggungan utang. Saya hanya berpikir, ya saya harus punya tanggung jawab, saya akan membayar utang ini. Tapi nggak tahu bayarnya bagaimana. Saya hanya berpikir lagi, mau ngomong ke Tuhan Yesus, saya masih malu karena saya masih mencari ajaran seperti apa. Saya juga tidak tahu dibaptis seperti apa. Saya juga belum mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Saya masih ombang-ambing. Saya mau manggil yang lama juga saya sudah tidak mau. Karena saya komitmen tidak akan pernah memanggil lagi. Saya mau memanggil yang baru juga saya belum kenal-kenal banget. Jadi saya juga agak di persimpangan. Yang jelas saya harus membayar utang-utang ini. Sampai akhirnya pulang ke rumah, saya hanya diam, saya akan membereskan. Saya datengin, saya dagang lagi, terus dagang lagi, dagang lagi. Puji Tuhan, selalu Tuhan kasih tambah-tambahkan. Sampai akhirnya saya kenalan dengan seorang janda tua. Saya mau beli katanya susunya. Iya baik, kita doa dulu ya katanya, doa dulu. Mbak dari mana? Oh saya orang Sunda, saya sedang mencari seseorang. Siapa? Tuhan Yesus itu siapa? Oh dia senang. Itu ibu sepuh itu seorang janda dagang juga. Dia selalu borong. Dia bilang begini, mulai sekarang dagang ke sini ya katanya. Saya mau beli katanya susunya. Iya iya baik. Ntar kalau pulang dia dagang lauk-lauk matang gitu. Ntar kalau udah nih bungkusin dia buat anak-anak katanya gitu. Puji Tuhan, udah kayak ibu lah. Saya juga kan sendirian. Nah sampai akhirnya dia bilang gini, sekarang dagangannya jangan kemana-mana, saya borong deh semua dagangannya. Jual apa? Jual keripik, jual susu kacang, saya borong. Dia kasih uang 100.000 ke saya. Nanti sore saya akan undang kamu ya, akan jemput ke persekutuan katanya gitu. Persekutuan tuh apa? Pokoknya ikut aja katanya. Pokoknya ikut. Ini persekutuan katanya. Di mana? Di Pulau Mas. Terus saya harus bagaimana? Pokoknya pakai baju yang rapi aja. Terus nanti saya akan jemput sama tim saya ke sana katanya. Oh iya, saya udah siap. Dagang kan udah laku. Udah diganti 100.000. Mungkin udah kasih lebih juga. Nah, sampai akhirnya saya nunggu jam 2 sore dia jemput saya katanya. Ayo kita jalan katanya. Terus di mobil tuh nggak banyak cerita, cuman puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik, yuk kita berdoa dulu, kita mau berangkat. Terus ada ibu-ibu sama bapak itu bilang begini, karena kita ada beberapa orang di mobil itu. Mbak, nanti kalau disuruh bicara aja ya katanya. Bicara apa? Kesaksian tuh kayak apa? Orang Muslim nggak ada cerita kesaksian. Kesaksian tuh kayak apa ya? Pokoknya cerita aja tentang ketemu dengan seseorang itu, katanya yang malam-malam itu kan Tuhan Yesus. Oh, emang itu Tuhan Yesus ya? Iya, pokoknya cerita aja katanya gitu.
nanti kita akan dengar semua. Oh ya udah, nanti saya cerita deh gitu. Ini saya kan polos, orang nggak ngerti apa-apa, itu mau kesaksian kayak mau apa, pokoknya ikut aja. Sampai di Pulau Mas itu dikenalkan, oh ini katanya dari Kedar, begini begitu. Saya bingung lagi, Kedar itu apa? Kedar itu apa? Dari Muslim katanya. Oh dari Muslim, oh iya iya iya. Terus akhirnya ada persekutuan. Oh, kumpulan. Saya berpikir, oh ini kayak kayak kumpulan zaman zaman saya dulu, kayak pengajian begitu, kumpul ibu-ibu atau bapak-bapak atau bagaimana. Oh, ini ceritanya. Saya cuma diem aja. Sampai satu persatu ada yang nyanyi, ada yang nyumbang apa. Maaf saudara, itu rumah seseorang yang ternyata rumah di Pulau Mas itu dulunya dia kerja konjen kerja di Austria, selesai tugas pulang ke Indonesia, bikin persekutuan jadi kayak ucap syukur gitu. Kalau kalau di Islam dulu kayak syukuran gitu. Oh ini ucap syukur. Sampai akhirnya giliran tim saya itu. Oh katanya kami ada saudara dari Kedar, katanya kami memperkenalkan ini seorang ibu yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya cuma bingung aja, dipakai Tuhan luar biasa apa? Padahal aku cuma jualan susu kacang gitu. Pikir cuma gitu aja, ini otak masih 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 duniawi, masih kedagingan, nggak ngerti hal-hal rohani. Sampai akhirnya ibu itu bilang gini, dikasih mic, Mbak Nita, pokoknya cerita aja deh kehidupan Mbak Nita seperti apa, terus Mbak Nita ketemu Tuhan Yesus yang dahsyat itu seperti apa. Udah itu aja cerita deh. Udah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan polos saya cerita ABCD seperti apa. Ada yang nangis, ada yang puji Tuhan, puji Tuhan. Saya semakin bingung, ada apa ini? Ada yang kuasa Roh Kudus itu di situ begitu luar biasa. Tapi saya cuman kayak kayak ada merinding. Tapi saya bercerita banyak hal tentang itu. Tapi sampai pendeta yang mau khotbah tuh, aduh Tuhan luar biasa, seperti amazing. Tapi saya bercerita sampai akhirnya udah selesai. eh, ini udah selesai, saya bilang seperti itu. Oh iya sudah, terima kasih. Begitu selesai, pendeta itu baru khotbah. Khotbah, tadinya dia punya khotbah seperti apa di rumah persiapan. Begitu dengar kesaksian saya, bagaimana Tuhan mengubah seseorang. Bagaimana Tuhan memberikan satu harapan kepada seseorang. Bagaimana Tuhan menyelamatkan jiwa seseorang. Yang saya pikir dulu, waktu saya masih masih di seberang sana, saya masih di tetangga sana. Saya begitu tidak suka dengan kekristenan. Saya fair. Saya tidak suka dengan Yesus. Saya selalu menghakimi mereka, tapi pada saat itu justru dia yang menolong saya. Luar biasa. Saya hanya menyampaikan bagaimana kasih Tuhan kepada saya, kepada saudara, kepada pemirsa, kepada penonton yang malam ini ada. Tuhan tidak akan terlambat menyelamatkan saudara, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dan anak-anak saya. Saudara, tidak terhenti sampai di situ. Sampai akhirnya berbagai cerita tentang Ibu Haji yang murtad sampailah terdengar kepada organisasi-organisasi yang cukup besar. Mereka mulai mencari saya, mereka menanyakan, kok kenapa kamu tidak datang ke saya minta tolong, kenapa tidak begini begitu, dan yang marah juga banyak, yang tadinya saya dipanggil warawiri, sampai akhirnya mereka mengasih saya proyek. Bu Haji, mungkin kita bisa kerjasama lagi, saya ada proyek deh, katanya gitu. Saya akan kasih proyeknya. Saya hanya mengatakan, saya sudah tidak tertarik dengan proyek. Saya cukup nyaman dengan jualan susu kacang dan saya punya harapan untuk hidup. Kok katanya saya dengar-dengar Ibu Haji sudah ikut, siapa itu katanya? Kumpul-kumpul sama orang-orang dari seberang sana. Sekarang katanya, Ibu sudah ikut-ikutan katanya, ke gereja lah. Ikut-ikutan Yesus lah. Itu nggak benar. Itu nggak ada Yesus-Yesusan, itu hanya cerita. Saya hanya mengatakan, sebetulnya saya tidak ikut Yesus. Saya tidak ikut Kristen, tapi Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, masuk di hati saya. Dia memberikan harapan kepada saya di saat tidak satupun orang yang sanggup menolong saya. Bahkan
Tuhan saya di masa lalu. Tidak ada relasi pun yang datang kepada saya. Semua menyingkir. Hanya Dia, Tuhan Yesus, yang saat ini saya kenal. Hanya Dia yang datang kepada saat saya di titik nadir yang paling dalam. Pada saat saya hidup dan mati. Bahkan saya rencana membunuh anak-anak saya supaya mereka tidak terlantar. Mungkin ibu harus berobat, mungkin ibu harus tenang dan sebagainya. Saya bilang mohon maaf, saya berterima kasih mau diberikan proyek, saya berterima kasih dirangkul kembali, tapi saya punya komitmen, saya sedang mencari ajarannya Tuhan Yesus dan saya akan terus mencari ajarannya yang benar untuk hidup saya, tidak untuk yang lain. Jadi saya mohon permisi dan saya akan kembali berjalan sambil jualan susu kacang lagi. Gak apa-apa, kekurangan juga tidak masalah, tapi saya dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan saya. Saya belum dibaptis, tapi saya yakin Dia menolong saya. Dia Allah yang hidup bagi saya. Saya tidak minta pertolongan, justru saya minta pertolongan kepada Tuhan saya yang lama, yang datang melalui Tuhan yang baru, yang tidak saya kenal. Bahkan umatnya juga saya mualafkan. Baik kalau begitu, sudah berarti proyek nggak jadi ya, nggak deal ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak masalah. Silakan ibu berjalan dengan kehidupan ibu yang baru, yang belum tentu akan menjadikan ibu kaya lagi. Saya bilang, saya hidup tidak mencari kekayaan, yang ada saya mencari ketenangan jiwa, itu saja. Dan akhirnya saya keluar lagi dari organisasi yang besar, mereka tutup mata, akhirnya saya ditendang habis. Segala cemoohan, dipanggil sana, dipanggil sini, sampai akhirnya bosan saya dikirimin hal-hal yang secara magic juga, supaya saya kembali dan sebagainya. Sampai akhirnya saudara, namanya saya kalau jatuh, keluarga besar saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Sampai akhirnya pas liburan, anak-anak biasa sekolah mewah, ini sekolah di kampung. Pas liburan, aku mau ke rumah nenek, katanya mau ke rumah keluarga. Itu kebetulan dia pulang ke Garut. Ya udah, anak-anak dengan senang dia ketemu saudaranya. Kita kan hidup di rumah petak yang udah lumayan lah, ada kamar satu. Oke deh, kita ke Garut. Saya tinggalkan anak-anak kan liburan. Saya kembali ke Jakarta. Kembali berpetualang, mencari ajaran Tuhan, sampai datang ke kedutaan Vatikan, menanyakan hanya mencari siapa itu Yesus. Sampai akhirnya saya diperkenalkan dengan seseorang, dia ajarkan saya siapakah itu Yesus, dan saya masih tetap belum yakin. Saya masih harus mencari lebih lagi. Akhirnya saya datang ke Garut. Mungkin saatnya harus terbuka di keluarga saya, saudara. Datang ke keluarga saya, muka mereka sudah berbeda. Yang tadinya datang dengan cucunya senang-senang, sekarang tuh udah berbeda. Langsung dihadapkan kepada pengadilan syariah. Saya langsung disidang saat itu. Dia langsung menanyakan, kakak saya yang laki-laki, kamu sekarang jadi orang Kristen ya? Saya bilang, saya kaget. Kok bisa sampai? Saya kaget, ada apa ini? Saya bilang, loh, ada apa ini? Saya seperti pura-pura. Kamu sekarang jadi orang Kristen ya? Kamu ikut-ikutan seperti orang kafir. Kamu sekarang jadi kafir. Lebih baik kamu mati di tangan saya daripada kamu jadi kafir. Saya bilang, tunggu dulu. Ada apa? Kakak saya yang laki itu mau mukul saya. Ditahan sama kakak saya yang laki. Namanya di sidang keluarga besar, di situ ada. Nih ya, asal kamu tahu. Lagi liburan, anak kamu katanya mau dikasih makan, bukannya baca Bismillahirrohmanirrohim, malah begini. Kita semua kaget. Terus mau apa? Anak kamu begini. Namanya saudara yang terkasih, anak kecil-kecil. Tempo hari kan saya bawa tuh ke Jakarta, ke gereja, saya bawa ke persekutuan, diajarin berdoa sama rekan-rekan saya yang baru tuh, Bu, katanya cara berdoa orang Kristen begini-gini. Anak saya tuh kecil-kecil waktu itu, ngikutin, dibawalah ke kampung. Saudara yang terkasih, itu kakak saya marahnya seperti apa itu di meja itu. Kalau kumpul keluarga kan ada kue, ada buah, ada pisau buah di situ dan lain sebagainya. Anak saya juga kumpul di situ. Itu kakak saya yang pas di atas saya. Saya punya kakak 5, saya anak ke-6. Keluarga besar saya 6 bersaudara, saya paling kecil. Itu kakak saya yang paling, kalau dikatakan di Garut cukup punya nama.
Dia ambil itu pisau, lebih baik saya bunuh kamu hari ini juga. Satu kali lagi saudara, pada saat itu dengan amarahnya kakak saya dengan pisau di tangan, dia mau membunuh saya, nggak tahu bagaimana dia keselimpet kaki di kursi, namanya dia sidang-sidang syariah itu ya, itu kan di karpet, itu kursi disender-senderin, semua meja-meja disender-senderin, itu keselimpet di kursi karena dia ambil pisau itu di meja, dia mau bunuh saya, habis keselimpet pisau itu jatuh, kesempatan saya kabur saat itu dan saya pergi dengan anak 3. Yang kecil itu masih kecil, saudara. Masih kecil dan nggak bisa dibawa kemana. Itu pinternya keluarga saya. Yang 3 saya angkut semua, lari. Sampai nyebrang jalan juga udah nggak tahu lagi. Dengan yang ada di badan. Dengan anak 3 saya kembali lagi ke Jakarta. Ke terminal lah, ini dengan deg-degan, takut saudara saya bagaimana. Akhirnya yang saya tahu di dalam rumah tuh terjadi perkelahian, mungkin kakak saya bangun mau ambil pisau lagi, mungkin saudara saya yang lain menahan atau bagaimana ceritanya, yang jelas saya bisa kabur dengan anak 3, yang satu tertinggal. Sampai akhirnya kembali melewati masuk tol, saya udah mulai tenang. Oh Tuhan Yesus, mungkin ini pertolonganmu juga ya, aku bisa hidup, tapi kan mana anak saya yang satu, saya cuma bawa 3 anak. Saya nangis saudara, di dalam bis itu saya nangis, saya diem, saya tutup, saya gendong anak 3 saudara, saya tumpuk di situ, kasih ongkos, saya bilang ke kondektur, Pak saya ada uang segini, saya mau ke Jakarta, maaf ya Pak, mungkin ada kekurangan. Akhirnya udah, saya sampai di Jakarta, saya kembali ke rumah petak itu, saya bisa menangis, ingat anak saya yang satu. Terus anak saya yang nanya, kok adik Widya mana? Anak saya yang pertama namanya Ratu Ratna Juwita, anak saya yang kedua laki-laki, Tubagus Rahmat Rifan Hidayatullah, anak ketiga saya Ratu Ratna Hairiza, anak keempat saya Ratu Lutfi Widya Hartanti. Itu anak saya. Dan saya harus hidup dengan 3 anak saudara. Saya berjuang, yang akhirnya setelah saya habis kesaksian di Pulau Mas itu, di rumah seorang konjen yang baru datang dari Austria, ternyata salah satu tamu itu ada wartawan dari salah satu channel juga, televisi. Dia kontak saya diundang lagi, saya syuting lagi di Solusi, sering undang saya narasumber. Dari situ satu persatu saya pikir habis jualan susu kedelai, Tuhan mau menjadikan saya pengusaha lagi. Tapi ternyata tidak. Saya diundang ke sana kemari, tiap hari saya rendam kacang semalaman, saudara. Besoknya itu nggak jadi saya giling kacang. Soalnya besok paginya tuh dijemput orang kemana? Untuk kesaksian bagaimana menciptakan Yesus. Terus saya mau bikin lagi, udah nggak bagus. Akhirnya saya buang. Tapi bagaimana cara Tuhan memberkati saya? Itu puji Tuhan, akhirnya saya bisa dari rumah petak 1, saya pindah ke rumah 2 kamar. Saya bebenah di situ sama Tuhan, saya pingin ada doa di sini, pingin hidup normal, tapi saya juga belum dibaptis. Bagaimana ini ya? Itu satu penyerahan diri harus total. Kalau saya mencintai seseorang, kalau saya mencintai Yesus, dia sudah memelihara saya sudah komitmen. Dia sudah menyertai hidup saya, berarti saya harus sepenuhnya menyerahkan hidup saya. Ini juga pergumulan. Terkadang masih ingat masa transisi iman itu tidak mudah, saudara. Kalau saya ambil keputusan dibaptis, berarti saya harus total meninggalkan muslimah saya yang lama. Berarti tek-tek bengek yang masuk ke neraka dan lain sebagainya itu akan terjadi pada saya. Bagaimana? Bapak kamu kan sudah meninggal, pasti langsung masuk ke neraka juga. Udah kayak tahu aja dia di akhirat seperti apa. Tapi saya komitmen, saya harus total kepada Tuhan, saya harus dibaptis, saya harus menyerahkan hidup saya, dan saya harus mengikuti Yesus seperti apa. Sampai akhirnya, karena seringnya dipanggil sama organisasi-organisasi yang besar, karena saya punya link juga cukup besar, akhirnya saya dikenalkan dengan seseorang, dialah yang menyelamatkan saya dan anak-anak. Dia bawa saya ke Ambon. Bu, katanya, saya tidak ada apa-apa, saya hanya beli tiket dari Angkatan Udara, Ibu naik
Hercules aja ya ke Ambon, nanti di sana ada yang jemput, ibu istirahat dulu di sana, ibu belajar tentang Tuhan Yesus. Kalau sudah komitmen, ibu sudah benar-benar ibu menyerahkan diri total kepada Tuhan Yesus, itu alangkah jauh lebih baik supaya ibu selamat. Terus saya berpikir, terus gimana kontrakan saya? Ibu jangan berpikir itu. Nanti Tuhan Yesus punya rencana untuk ibu. Ibu tinggalkan itu semua. Ibu berangkat dulu ke Ambon. Saya berangkat ke Ambon, saudara, lewat Kemayoran, lewat itu Halim Perdana Kusuma. Lewat Hercules saya sampai ke Ambon itu, saya tidak tahu kok ini bagaimana. Ternyata di sana juga cukup baik-baik, cukup welcome. Mana habis ada kerusuhan waktu itu ya antara agama juga. Tapi pada saat itu kok baik-baik sekali ke saya. Yang Muslim juga baik, yang Kristen lebih baik lagi. Dia begitu welcome. Tadinya saya pikir, aduh ini bayangkan aja seorang Muslim disarang Kristen, mana habis dulu kan habis kejadian itu ya. Tapi mereka baik-baik kepada saya. Sampai akhirnya diajarin oleh seseorang pendeta yang betul-betul seorang rohaniwan. Tidak ada duniawi, tidak ada apa-apa, hidup sangat sederhana, tapi kuasa dan urapan Tuhan ada pada dirinya. Seorang bapak tua yang sepuh, tapi dia begitu bijaksana, begitu menyampaikan, begitu kuasa Tuhan menyertai kehidupannya, dan disitulah saya menyerahkan diri, saya minta ingin dibaptis. Tapi sebelum dibaptis harus ada pergumulan, harus melepaskan hal-hal. Saudara, tempo hari kan saya pernah memakai hal-hal yang seorang leader itu kan harus kuat, disegani dan lain sebagainya. Ini bukan bukan hal yang gombal, tapi memang leader di sana itu supaya musuh itu tunduk dan lain sebagainya itu kan dengan ajimat-ajimat yang luar biasa. Itu harus dimusnahkan, harus dihilangkan dalam hal betul-betul dikosongkan. Dikosongkan dalam segala hal. Semua pengakuan dosa apapun dilepaskan pada malam itu, dan setelah saya komitmen, saya berjanji saya akan ikut Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat saya dan anak-anak. Saya dibaptis. Saya menyerahkan hidup saya total. Dan saya tidak mau mengingat masa lalu lagi. Dan saya memaafkan kepada orang-orang yang telah menghakimi saya, yang telah membenci saya, yang telah menipu saya. Bahkan saya juga bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga Kristen pendeta yang kaya raya itu yang telah menipu saya. Saya bisa mengikhlaskan dan akhirnya bisa terselesaikan utangnya, entah bagaimana, satu persatu, sedikit demi sedikit, yang hampir 7 juta itu saya bisa selesaikan. Dan saudara yang terkasih, cara Tuhan mengangkat saya luar biasa. Dari seorang penjual susu kacang, bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus berjuang dengan anak 3, saudara. Karena yang satu ditahan keluarga, dan saya harus menandatangani surat perjanjian, saya harus lepas wasiat, saya harus lepas harta benda, tidak ada warisan kepada saya tanda tangan semua. Saya bilang, nggak peduli mau punya warisan atau tidak. Tapi saya punya Yesus, saya bilang gitu. Saya tanda tangan. Sign agreement, saya punya Yesus dengan keyakinan, padahal saya juga nggak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus, saya katakan itu. Oke, kamu tanda tangan situ, tidak boleh ngutak-ngatik apapun. Kamu pergi dengan anak 3, tapi anak 1, anak kami. Saya agak tersentak, tapi baik, saya punya Yesus, saya akan pergi. Suatu saat anak saya pun akan kembali, entah bagaimana. Saya pergi, saya habis tanda tangan, saya tidak bawa anak-anak, saya titipkan di Jakarta. Saya habis dari Ambon itu saya titipkan di Jakarta, anak-anak yang 3, saya kembali ke Garut karena harus tanda tangan kayak dipecat hubungan keluarga lah gitu. PHK benar-benar, PHK warisan, PHK pemutusan hubungan keluarga, benar-benar total. Saya cuma merenung bagaimana hidup saya, tapi saya punya Yesus, saya punya Yesus, saya punya Yesus. Namanya orang sudah dibaptis, cinta mula-mula semakin menggebu bahwa Tuhan Yesus ada hidup dengan saya. Dengan keyakinan yang luar biasa. Sampai di Jakarta, mulai dari situ saya bereskan, mulai orang tahu saya dulu namanya Ustazah, sekarang tinggal ngomong jadi penginjil. Waktu di Ambon itu kan saya digembleng juga sekolah Alkitab. Pokoknya tidak ada biaya apapun. Saya dididik secara agama di situ, betul-betul secara Alkitab yang ini Alkitab, ini buku pedoman bagi saya.
pedoman hidup saya dan saudara tentunya. Dan saya sangat mengasihi. Pada malam hari ini luar biasa bagaimana Tuhan Yesus menjamah dan membawa saya dari kehidupan yang lama sampai kepada kehidupan baru. Penuh proses, saudara, bukan instan, bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohong. Nanti saya minta kepada admin, saya jeda sebentar dulu, mungkin admin bisa menolong saya untuk slide Islamic Center saya. Mungkin orang kan berpikir, oh saya bohong kali. Tidak, saudara. Saya berbicara bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan Yesus membawa saya dalam keselamatan. Mungkin sedikit bisa diperlihatkan kepada saudara terkasih, karena saya sangat mencintai. Sekelumit proyek saya malam hari ini, saya menyampaikan begitu luar biasa bagaimana Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan saya. Saya akan melanjutkan babak baru setelah saya menerima Kristus dan setelah saya dibaptis. Saya saat itu sudah mulai pelayanan. Saya sudah memahami pelayanan, saya diundang ke sana, ke sini. Tidak sulit bagi seorang ustazah, tidak sulit bagi seorang ibu haji untuk berbicara. Karena dulu juga tukang ngomong, sekarang disuruh ngomong. Cuman beda jubah aja, ganti jubah, sekarang yang ini. Dulu yang ini, sekarang yang ini. Tapi untuk konsep kehidupan, bagaimana saya lebih mencintai sesama, saya lebih peduli kepada sesama, saya lebih ingin menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya, sebagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan anak-anak. Saudara, semakin besar, itu kejadian kan bertahun-tahun. Saya menghadapi ini bertahun-tahun, terus dengan penuh kesabaran dan air mata dan berjuang. Bagaimana cara Tuhan mendidik saya juga bukan dengan hal yang mudah, dengan hal yang instan. Kadang dihajar juga, kadang diajar juga, kadang disayang juga, dijewer juga, sampai akhirnya saya harus menyekolahkan anak-anak. Saya selalu ada cara Tuhan bisa menyelesaikan pendidikan anak-anak. Saya sampai anak-anak kan semakin besar, ada SMP, SD, SMA, udah berentet seperti itu, 3 anak. Saya hanya begini, Tuhan, saya hanya pelayan Tuhan, saya jualan juga udah nggak seberapa, tapi bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya, Tuhan? Saya tidak punya uang. Yang nanya sekolah ini jutaan, yang nanya ini jutaan, SPP-nya berapa, transportnya berapa, sementara saya juga masih ngontrak. Bagaimana ini Tuhan? Saya tidak sanggup menyekolahkan anak saya. Saya hanya bergumul kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong anak-anak saya. Sekolahkan anak-anak saya. Tolong, saya cuma janda, nggak punya apa-apa. Tolong, hanya punya Tuhan Yesus. Saya besar harapan. Tolong sekolahkan anak-anak saya. Saya itu sering begini, sering dengar juga. Coba deh katanya cari beasiswa kemana? Saya tanya beasiswa yang di Indonesia ada persyaratan begini. Aduh, repot juga. Saudara yang terkasih, tahu apa yang saya lakukan? Satu persatu, karena saya tahu dari konsumen yang saya kenal. Coba cari ke luar negeri, katanya anak saya
dulu sekolahnya beasiswa ke luar negeri katanya dari kedutaan. Ini saya udah nggak punya duit, nyekolahin anak nggak bisa, ini udah kepepet, mau bagaimana? Saya datengin satu persatu kedutaan, saudara. Di sini ada beasiswa enggak ya? Kalau ngomong-ngomong Inggris sedikit, bolehlah. Saya nanya ada beasiswa enggak, ada beasiswa enggak. Udah kayak pengemis nyari buat nyekolahin anak. Sampai akhirnya saya ketemu orang, Bu katanya, tuh di Jerman ada beasiswa buat nyekolahin seperti itu katanya gitu. Nanti ada keterangan surat tidak mampu dan lain sebagainya. Oh, saya semangat. Sampai akhirnya saya coba daftarin anak saya. Kamu mau nggak sekolahin ke Jerman? Aduh, gimana? Udah di sini hidup susah, apalagi di sana. Di sana kita punya Tuhan. Sekolah ke sana. Akhirnya, udah dari situ saya coba bikin data, ngumpulin ijazah anak saya dan lain sebagainya. Saudara, jangan dikira semua mulus. Yang menghina juga ada. Nah, katanya, cuman anak penginjil nyokolahin anak ke luar negeri kayak pengusaha aja emangnya punya duit gitu, itu banyak sekali gitu. Tapi saya nggak gentar, saya punya Yesus, dia kan mau nyokolahin anak saya begitu, saya daftarin anak-anak, terus saya kumpulkan sampai akhirnya Bu katanya surat dari universitas di Jerman ada. Loh, kok bisa ya, tapi di situ harus harus ada garansi katanya, harus ada apa tuh, harus ngasih uang jaminan kata gitu. Uang jaminan dari mana? Besar pula waktu itu, berapa euro gitu ya. Aduh, uang dari mana ini? Tuhan, Engkau yang menyekolahkan anak saya. Engkau juga yang akan membiayai anak saya juga. Tolong udah kebuka jalan sedikit-sedikit, tolong saya Tuhan. Jangan setengah-setengah, tolong full. Akhirnya apa? Tahu-tahu ada orang nelpon saya ke Bu katanya bisa nggak saya kontrak dengan salah satu gereja di situ, Ibu kan bisa seminar, ya Ibu bisa ngajar nggak? Ya bisa ngajar sedikit-sedikit. Ngajar apa? Islamologi. Oh iya, baik saya ngajar. Ibu bisa khotbah? Ya bisa lah, kalau nggak bisa tolong ajarin. Saya juga begitu orangnya, nggak berarti oh saya bisa semua, Tuhan Yesus ada untuk saya. Tidak, saya juga oh iya maunya seperti apa saya ngikutin, soalnya saya juga sedang belajar, jadi sambil Tuhan ngajarin saya ngajarin orang, saya juga sambil diajar gitu, jadi sama-sama saling belajar. Saya bilang nggak ada yang pintar di dalam Tuhan, yuk gimana, oke kontrak ya Bu ya, ya udah gitu saya ceritakan bagaimana perjuangan saya, bagaimana saya mengajar, bagaimana saya khotbah, bagaimana saya seminar begini-gini. Akhirnya sedikit-sedikit terkumpul, ada juga Tuhan menggerakkan orang-orang untuk membantu saya, terkumpullah itu. Bagaimana sebuah gereja juga bisa membantu saya. Oke, Bu, katanya ada sekian, kumpulin. Yang penting anak Ibu sekolah. Terus tiketnya bagaimana? Doa lagi aja. Saya doa lagi, saudara. Udah terkumpul, udah dikirim tuh ke Dutch Bank. Karena harus, anaknya masih di Indonesia, uangnya harus dikirim ke Jerman sebagai jaminan. Terus udah gitu, aduh gimana lagi. Itu kali bule di kedutaan Jerman, kalau lihat saya udah sebel, kali ini si ibu datang lagi, datang lagi. Tapi saya kekeh, saya datang. Sampai akhirnya, aduh, ini udah clear di Jerman. Berangkatnya bagaimana, tiketnya bagaimana, doa lagi. Saya bilang ke anak, ayo kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa lagi, udah berdoa. Sampai akhirnya saudara yang terkasih, anak saya berangkat ke Jerman. Akhirnya orang-orang bicara begini, kok bisa ya? Kok bisa katanya nyokolain anak? Tuhan yang menjadikan ini semua, bukan saya. Itu saya selalu kerap seperti ini, saudara. Dan satu hal lagi, saya punya kegiatan di samping saya khotbah, di samping seminar dan ngajar Islamologi, juga saya ada kegiatan NGO. NGO itu aktivitas saya untuk lebih peduli. Karena saya begitu, saya kenal Yesus, kasih saya itu semakin besar. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya pergerakan yang membantu orang-orang yang duafa, membantu orang-orang yang pernah jatuh, membantu anak-anak yang terlantar, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Duit dari mana saya juga tidak punya. Tapi hasil dari saya khotbah, hasil dari pelayanan, saya kumpulkan sebagian untuk hidup, sebagian lagi untuk uh, NGO saya namanya Love and Life. Dulu kan saya punya Yayasan Alfat, Kemenangan. Sekarang Love and Life, antara cinta dan hidup. Jadi saya penuh cinta karena Tuhan Yesus mengajarkan saya lebih mencintai lagi. Dan saya berjalan untuk itu. Jadi kalau di
agama saya yang dulu 2,5% untuk Tuhan, kalau saya enggak. Di Kristen 10% untuk Tuhan, tidak. Saya 10% untuk saya, sisanya untuk kegiatan saya. Tuhan selalu menyertakan donatur-donatur bergantian. Kadang ada, kadang tidak ada. Kegiatan saya juga banyak. Saya lupa untuk memberikan kepada tim bagaimana kegiatan saya, dan itulah karunia Tuhan kepada saya, bagaimana di samping Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan memelihara saya dan anak-anak. Satu lagi, anak saya yang laki, habis sekolah. Saya nggak sanggup lagi, karena setelah yang di Jerman, itu saya nggak ada biaya lagi. Bagaimana nyokolahin anak saya yang SMA itu, apa yang laki, dari SMP ke SMA. Akhirnya apa? Saya punya kenalan. Oh, katanya homeschooling aja. Homeschooling sambil ibu cari beasiswa lagi. Oh, begitu, baik. Anak saya daftarkan homeschooling. Terus saya mencari lagi, biasa ke kedutaan, nyari lagi beasiswa. Kalau saya bukan yang pakai jaminan, saya udah nggak punya duit, udah nggak mau lagi berbicara tentang uang untuk nyekolahin anak. Akhirnya saya dapat dari kedutaan Rusia tanpa jaminan uang. Yang penting nilai bagus, anak saya juga puji Tuhan, pintar-pintar. Saya gembleng juga luar biasa. Ayo, kamu berjuang. Ini Rusia, tidak ada uang jaminan. Kamu harus sekolah ke sana. Anak saya yang laki bengong aja. Waktu itu umur masih 16 tahun, saudara. Saya suruh pergi ke Rusia. Coba, ini ibu gila apa? Tapi saya yakin Tuhan akan menyertai anak saya. Dia punya rencana untuk anak saya. Dan ini kesempatan. Kamu tidak boleh menolak. Kita bergumul, kita doa puasa, kita sama-sama berjuang. Akhirnya dengan caranya Tuhan, tanpa jaminan dia berangkat ke Rusia. Ada juga seseorang pengusaha yang menolong bisa memberangkatkan dia dengan tiketnya, dengan segala bekalnya, pokoknya didandanin lah itu anak, karena saya juga harus, oh di Rusia tuh dingin, waduh harus beli baju-baju dingin dari mana, akhirnya dilengkapin lah, berangkatlah itu ke Rusia, umur belum sampai genap 17 tahun, berjuang, puji Tuhan sudah lulus master sekarang, IT, bahkan sudah bekerja di perusahaan Rusia juga. Itu cara Tuhan memelihara anak saya yang kedua. Yang ke-1 di Jerman sudah menikah, sudah punya anak 1. Yang ketiga, Tuhan titipkan yang luar biasa untuk saya. Ini 1 anak memang yang spesial untuk saya. Saya harus hidup dengan dia seumur hidupnya dia. Tapi saya percaya suatu saat Tuhan memberikan keajaiban. Tuhan akan memulihkan anak saya yang ketiga ini. Usianya sekarang 23 tahun. Tapi dengan kondisi seperti umur 4 tahun, kadang berpikir seperti anak-anak, ya saya seperti punya balita aja sampai hari ini. Tapi saya sangat mencintai dia. Saudara saya juga kakaknya yang di Jerman, di Rusia juga sangat mencintai. Dan satu hal lagi, bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya pada saat anak saya yang keempat. Saudara masih ingat cerita saya di awal, bagaimana anak saya yang keempat tertinggal di keluarga saya pada saat saya tanda tangan di pengadilan syariah, bagaimana dia tertinggal dan ditahan sama keluarga saya. Saya tidak bisa bertemu dengan anak saya itu bertahun-tahun, tidak ada komunikasi, bahkan saya, mohon maaf, salah satu televisi Kristen membantu saya untuk datang ke Garut. Akhirnya terjadi sedikit bagaimana karena anak saya juga diambil paksa sama kakak saya, bahkan sekolahnya dipindahkan supaya tidak berhubungan dengan saya. Bertahun-tahun itu terjadi, seorang ibu yang rindu dengan anaknya hanya berdoa, dan saya bicara kepada kakak-kakaknya, ayo mungkin di Facebook, mungkin di media sosial atau bagaimana bisa ketemu adik kamu seperti ini. Sampai akhirnya saudara, di luar jangkauan manusia, di luar akal saya dengar kabar anak saya itu udah dewasa, tumbuh dengan cantik, tapi dia masih Muslim karena di keluarga saya, di kakak saya, dan dia udah besar, udah waktu itu udah 19 tahun ketemu saya, bilang gimana kabarnya, saya bisa ke Garut karena perlahan dan pasti keluarga saya mulai melunak. Cuman waktu itu marah karena kaget katanya. Tapi ya nggak sampai membunuh, ya karena kaget. Akhirnya mereka tuh minta maaf kepada saya. Nggak apa-apa, itu saya sudah memaafkan kok. Sebelum keluarga memaafkan, saya sudah memaafkan. Bahkan saudara, saya bisa mengumpulkan uang, saya bisa memberangkatkan ibu saya umroh.
ibu berangkat umroh karena belum pernah berangkat umroh dan dia hanya bermimpi ingin ke Mekah gitu. Sementara kakak saya yang udah haji, yang udah dari muslim besar-besar yang punya uang pun tidak memberangkatkan. Tapi saya dengan sukacita, Mama mau berangkat umroh, ayo berangkat umroh. Tapi habis memberangkatkan umroh kepada ibu saya, saudara, Tuhan membawa saya ke Israel. Ada pengusaha yang mengundang saya bawa ke Israel, ke Mesir, kemana, keliling-keliling. Seperti itulah, seperti apa ya, saya melakukan ini untuk ibu saya. Berangkat ke Mekah, malah Tuhan memberikan yang lebih untuk saya. Saya dibawa keliling, sampai bingung. Kemarin saya memberangkatkan ibu saya umroh, kok kenapa hari ini saya ada di Israel? Saya bingung, nggak ada uang sedikit pun, karena uangnya habis untuk umroh ibu saya. Tapi bisa sampai bolak-balik seperti itu. Sampai akhirnya anak saya menghubungi, ibu katanya, aku mau menikah. Oh, dengan siapa? Ibu datang ke Garut. Saya datang ke Garut. Ya, saudara mau tahu satu hal yang membuat saya kaget. Ternyata anak saya itu yang keempat itu sudah diadopsi kakak saya. Bahkan akte kelahiran, kartu keluarga semua atas nama kakak saya. Dan itu bagi manusia mungkin tidak akan terjadi, bisa berbalik seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk saya, yang bertahun-tahun saya menangis, ingin ketemu anak saya, ingin mengaku saya sebagai ibunya, itu waktu itu mau menikah ke KUA. KUA itu menanyakan, ini siapanya? Oh, ini uaknya, karena kami dari Sunda. Ini uaknya. Oh, bapaknya mana? Bapaknya udah meninggal. Minta surat kematian. Saya punya surat kematian, saya berikan. Terus ibunya di mana? Oh, ibu saya di Jakarta. Gitu. Masih ada, masih ada. Oh, begini ya. Tolong ibunya panggil karena ini tidak sah. Karena harus ibu kandung yang menikahkan dan harus wali daripada saudaranya, bukan dari uaknya. Karena garis keturunan di Islam itu, garis keturunan wanita itu kan tidak ada. Yang ada dari garis keturunan pria. Nah, garis keturunan pria, suami saya udah meninggal. Adiknya yang laki juga sudah meninggal. Berarti terputus. Nah, sementara ada satu yang bisa jadi wali, yaitu kakaknya. Nah, kakaknya itu yang di Rusia itu orang Kristen. Sudah terima Yesus. Berarti tidak boleh jadi wali. Nah, kalau di Islam itu kan tidak boleh keluarga dari wanita itu jadi wali. Harus wali hakim. Itulah cara Tuhan. Bagaimana itu akte kelahiran dicoret, bagaimana kartu keluarganya kakak saya dicoret, dan itu sudah tidak berarti apa-apa, dan harus membuat baru dengan akte kelahiran atas nama saya dan almarhum suami saya. Dan wali waktu menikahkan adalah wali hakim. Nikahnya juga di masjid. Saya datang dengan berkerudung, saya datang dengan dengan mengucap, oh Tuhan Yesus, praise the Lord. Sekian kuatnya keluarga saya memisahkan saya dari anak, tapi pada saat pernikahan malah saya yang datang di situ. Bahkan kakak saya sendiri pun tidak datang. Yang ngurus kakak saya yang lain. Saya punya besan juga, mereka yang urus semuanya. Sampai ada pesta pernikahan, sampai beres semuanya, tidak terjadi apa-apa. Tidak selembar rambut pun jatuh. Tidak ada darah sedikit pun. Selama saya berjuang 15 tahun, 16 tahun bersama Yesus. Itu tidak mudah, saudara. Bagi saya, Tuhan Yesus adalah segalanya. Bagi saya, Tuhan Yesus selalu menaungi hidup saya dan saudara tentunya. Saya rindu suatu saat banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa Tuhan jangkau, yang bisa Tuhan selamatkan, dan kita sama-sama saling mengasihi, saling berbagi berkat, bagaimana kedaulatan Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita, berdaulat atas bumi ini, menciptakan satu kebaikan, menciptakan satu keharmonisan, kita saling menghargai antara sesama. Dan semenjak saya kenal Yesus, saya lebih mencintai lagi, saya lebih peduli lagi, saya lebih belajar bijaksana. Bahkan Tuhan membawa saya bisa penginjilan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Tuhan membawa saya sampai ke luar negeri, sampai bisa ke India, ke Nepal, bisa ke Bangladesh, ke Rohingya, bisa sampai ke Haiti juga, bisa ke negara-negara lain. Bahkan pada saat setelah 20 tahun sendiri, saya juga tidak menyangka Tuhan akan memberikan pendamping. Waktu saya berangkat ke Pakistan, saya sampai ke Islamabad, sampai ke perbatasan Afghanistan, Faisalabad.
dari Karachi ke Lahore dan terus pergi-pergi seperti itu, saya punya rencana, saya ingin berangkat ke Iran karena saya rindu sekali ingin pelayanan ke daerah Syiah seperti itu. Saya baca di situ kan ada cerita tentang Esther ya, di sana tuh ada makamnya, ada Cyrus di sana, Kuros di sana. Saya tuh pingin ke sana, pingin tahu Iran seperti apa. Di samping NGO juga saya ke sana. Salah satu pastor di Pakistan tuh memperkenalkan, biasalah, saya kan penginjil juga bukan orang kaya. Untuk berangkat aja harus ngumpul-ngumpulin, baru bisa berangkat dengan sebatas-batasnya. Yang penting Injil Tuhan bisa disampaikan. Apapun yang terjadi, tapi puji Tuhan selalu ada lawatan, selalu ada Tuhan menjaga saya. Sampai akhirnya kalau kalau penginjil mau pergi itu kan yang dicari bukan untuk menginap hotel, tapi cari tumpangan supaya bisa numpang gratis, supaya bisa makan. Kalau makan mah oke lah kita sambil bawa bungkusan apa. Yang penting tidak merepotkan. Yang penting saya tidak membayar untuk menginap. Salah satu pastor itu memperkenalkan yang dari Pakistan itu, Bu katanya, dalam bahasa Inggris, kalau Ibu mau ke Iran, saya ada seseorang kenalan di sana. Ibu bisa mendatangi rumahnya, dia di daerah Iran seperti ini. Oke, dia kasih kontaknya. Setelah itu saya kontak, saya permisi, saya shalom, saya kembali ke Indonesia dan akhirnya saya bisa kontak dengan orang Iran. Tapi itulah setelah 20 tahun saya juga tidak pernah rencana akan Tuhan memberikan pendamping lagi. Saya tidak punya rencana untuk menikah kembali. Yang ada bagaimana saya bisa terus melayani Tuhan selama hidup saya, selama saya bisa. Sampai akhirnya Tuhan memberikan yang luar biasa, pendamping yang luar biasa, yang begitu mencintai Yesus. Dia dari Syiah, dia dari Iran, dan kami sama-sama melayani Tuhan. Sampai hari ini dia datang ke Indonesia juga bukan hal yang mudah. Kami berjuang sama-sama dengan, saya bilang kita berdoa sama-sama dengan kekuatan doa dan dengkul, kita sujud di kaki Tuhan, apa yang akan Tuhan rencanakan bagi kami berdua. Anak-anak kami bisa menyatu, bisa menerima kami, dan kami berjuang dengan sedikit-sedikit dengan apa yang bisa kami lakukan. Meskipun waktu itu kami punya rencana mau pelayanan ke migran, ke refugi ya, tapi ternyata keburu corona, jadi sebelum dapat pekerjaan Tuhan sudah izinkan ini terjadi, dan saya berjuang hanya berdoa untuk saling mengenal, dan kami tidak letih untuk ayo kita melayani Tuhan, karena ini satu jiwa juga harus saya bimbing juga. Tuhan memberikan jiwa supaya bisa saling membimbing, saling menguatkan. Tuhan memberikan pendamping untuk saya supaya mensupport satu sama lain, dan saya terima kasih kepada Tuhan. Keluarganya juga di Iran bisa menerima saya, dan saya share link kepada mereka. Ternyata di Iran itu nggak bisa hal-hal seperti ini karena karena Iran kan di bawah sanksi ya, sanksi Amerika. Saya bilang nggak apa-apa, Tuhan pasti bisa melawat kita semua, kita bisa menyatukan dalam kasih-Nya. Dan saudara yang terkasih, ini sekelumit hidup saya. Kami saling mendoakan, saya mendoakan untuk pemirsa juga, untuk tim channel YouTube ini yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya berbicara ini atas nama Tuhan, atas nama Roh Kudus, dan yang saya sampaikan benar adanya. Saya sampaikan hidup saya realita. Saya terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada Bapak Yusuf sebagai ownernya. Semoga channel YouTube ini bisa menjangkau jiwa, bisa saling menguatkan, dan saling bergandengan tangan, baik antar agama, antar bangsa, antar sesama, karena kami sangat mencintai semua, sangat mencintai suku dan bangsa, kami NKRI, kami Indonesia, kami sangat mencintai semuanya, semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap mencintai Yesus, tetap hidup di dalam kasih-Nya, tetap mengikuti Yesus sampai akhir, dan percayalah setiap hidup ini, baik gelombang besar, baik gelombang kecil, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tetap semangat dan terus mencintai Yesus. Salam untuk seluruh keluarga dan pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.